ya sudah nanti aja jadi ustadznya, pending dulu. Akhirnya saya jualan sate. Oh. Saya sebagai seorang santri, saya di pesantren itu sejak kelas 3 SD. Jadi nggak ngerti kalau pesawat itu kursinya bisa ditidurkan. Ya. Oh iya? Iya. Jadi 12 jam, 15 jam lebih itu Baru setengah perjalanan, baru lihat samping kiri itu kok samping saya kok bisa begini kursinya itu ya. Saya ini gimana? Oke Pak Tarik, kita tahu Ya. jadi tahu proses perjalanan politiknya. Nah, setelah kemudian di sekretariat itu mulai nyalon ikut pilkada kapan? Oh, ikut pemilu legislatif. Saya itu ada yang waktu itu saya menangis di kantor, di sekretariat. Karena waktu itu hari saya wisuda untuk S2 saya. Tapi saya Wisudanya di Kuala Lumpur. Iya, di Kuala Lumpur. Tapi saya masih belum punya keberanian untuk sekedar minta tiket atau berpikir untuk ke sana bagaimana. Tapi yang saya pikir waktu itu ya sudahlah, saya diamanai di kantor ini saya lakukan. Begitu hari H harusnya saya datang untuk wisuda, saya tidak datang. Karena nggak punya sangu atau Iya, saya enggak cukup untuk wisuda, untuk ke Kuala wisuda. Lumpur. Karena prepare-nya ya harus nyiapin baju wisuda, tiket, pasti juga kebutuhan di sana. Belum punya kecukupan untuk saya waktu itu berangkat wisuda. Ya, itu hari di mana saya agak merenung sekali sehari itu. Ya sudah, itu berjalannya waktu lah. Saya agak ngenes dong kalau itu. Iya, agak ngenes. Oke. Tidak kemudian ngomongkan waktu itu di sekretariat PKB yang kemudian di situ ada para tokoh-tokoh, para tidak sempat menyampaikan kalau saya tidak punya tidak punya kekuatan untuk menyampaikan soal itu. Ya nggak tahu, saya waktu itu mikirnya ya saya belum lama bekerja di sini dan ya merasa belum pantas lah untuk curhat-curhat. Untuk curhat-curhat begitu. Ya pokoknya sebagai staf waktu itu ya siap perintah aja lah waktu itu ya. Aduh, saya merasakan betul itu. Dan itu yang kemudian saya sekarang dendam. Saya sekarang ambil S3 di kampus yang sama, di jurusan yang sama, dan saya sekarang sedang meneliti tentang forensik linguistik. Dan saya janji saya harus ikut wisuda ini, yang S3 ini. Bagaimana membaginya? Sekarang kan jadi bupati. Oke, sebelum ke situ nanti kita ngomong itu. Tapi kemudian setelah, maksud saya, siapa yang kemudian berjasa menjerumuskan? Iya. Atau kemudian menempatkan, di sekretariat PKB itu berarti sudah terlibat di dalam politik. Tapi kan kemudian ini staf sekretariat, terus kemudian ditugasi untuk nyalon di pileg gitu. Itu siapa yang? Saya itu pertama sebagai caleg itu tahun 2009. 2005 hingga 2008 itu sebagai staf sekretariat hingga saya menjadi kepala kantor. Waktu sekjennya Pak Lukman Edi. Oke, kepala kantor. Incas sekjennya waktu itu Mas Hanif Dakiri, yang kemarin Menteri Ketenagakerjaan. Kantornya di Kalibata berarti? Iya, di Kalibata. Masih di Kalibata. Banyak memori di situ bagi saya, dengan segala dinamika politik yang itu menjadi pembelajaran bagi saya secara politik. 2008 harus menyiapkan pemberkasan untuk pemilu. Kita tahu 2008 itu seru-serunya PKB itu. Ya, tarung ya, seru lah, pokoknya seru. 2008 itu seru. Ada kepengurusan banyak gitu kan. Di DPC daerah-daerah juga kepengurusannya tidak satu gitu kan. Ya, saya ingat betul waktu itu. Saya sebagai staf kantor yang harus menyelesaikan seluruh pemberkasan caleg untuk diserahkan kepada KPU karena saya kepala kantor.
Saya dulu tuh punya mobil Honda Maestro, Honda butut lah. Wah itu berangkat karena deadline waktu di KPU macet total di Rasuna Said. Wah gimana ini jalan macet. Akhirnya saya masuklah gedung, saya parkir mobil itu, nggak mikir ini gedung mana yang saya parkir, lantai berapa yang saya parkir, udah langsung berkas itu naik ojek saya ke KPU. Sampailah ke KPU, udah pemberkasan selesai, tuntas selesai. Balik saya mikir, tadi di mana mobil saya parkir? Oh ini nyerahkan berkas untuk kesertaan PKB dalam pemilu. Iya, keikutsertaan pemilu, nyerahkan daftar caleg gitu loh. Kan pemberkasannya banyak. Nah, itu kan. Oke, terus itu kan, parkir. Itu deadline waktu itu. Ya, kalau saya enggak masuk enggak waktunya sesuai itu bisa gagal ini. Ya sudah. Balik enggak tahu mobil tadi parkir di mana. Saya keliling satu-satu, sudah malam itu. Sudah jam 1, setengah 2, jam 2. Kan jalan ya capek, namanya gedung di Jakarta itu kan bukan kayak ke tetangga sepanjang begitu, Rasuna Said itu. Iya, pokoknya saya inget-inget aja kayaknya gedung ini. Begitu masuk, tadi lantai berapa tadi ya? Ya sudah, akhirnya sudah pulang aja. Udah naik ojek pulang sudah. Tidur, baru keesokan harinya saya ngajak teman ada 5. Ayo kita cari semua mobil ini tadi malam di mana parkirnya. Besoknya, besok harinya. Iya. Oke. Baru ketemu. Di sebelahnya apa namanya Setiabudi itu kan ada itu, ada bioskop Setiabudi itu sebelumnya ada gedung. Nah, di situ parkirnya. Ya sudah ketemu akhirnya. Bisa bayar parkirnya? Ya bisa. Itu sudah jadi kepala kantor. Oke. Honornya cukup lah, sudah cukup. Sudah punya mobil meskipun Maestro meskipun butut lah ya. Oke. Terus. Oke, kemudian waktu itu saya masuk di caleg RI Dapil Lumajang Jember, berkaitan dengan seluruh mekanisme kompromi. Saya dipanggil oleh Cak Imin, kamu nggak usah nyalek provinsi ya, nggih monggo kerso, saya ikut perintah. Sudah masuk saja di caleg DPRD provinsi. Oh, DPRD provinsi. Oke, ya. Tidak di RI. Yang awalnya saya masuk di caleg RI, udah masuk DPRD provinsi. Saya nggak tahu waktu itu begitu diminta jadi caleg DPR provinsi itu proyeksi ke saya apa juga nggak kepikir. Pokoknya waktu itu memang butuh untuk ngisi caleg masukkan di KPU. Sudah begitu penetapan saya izin ke Cak Imin, Bapak izin saya mau ke Lumajang. Sekaligus saya cuti dari kepala kantor. Kaget, saya ingin, loh kamu serius? Loh, terus saya ini diminta serius apa tidak nyalek? jadi saya juga nggak tahu mikirnya, kok bertanyanya begitu sih, saya bilang gitu. Ya sudah saya pamit aja lah, pamit aja. Wah kamu tuh ya mungkin agak ya siapa yang ngurusin kantor yang gitu lah kira-kira. Kantornya kan harus ada kepalanya juga kan ya. Ya saya sampaikan ya ada teman yang lain yang bisa ngurusi yang mungkin tidak nyalek. Ya sudah saya pamit lah intinya. Ya sudah diizinkan. Saya boyong istri, sudah barang-barang di Jakarta saya boyong semua ke rumah di Kunir itu. Istri saya hamil waktu itu. Sudah hari-hari saya kampanye. Ini kampanye yang saya lakukan dengan penuh kerja keras, bersungguh-sungguh, tidak mikir capek lah. Walaupun pasti capek. 2009 ya? Iya, saya sampai tidur di rumahnya orang, tidur di musola, nyetir mobil sendiri itu ya jam 2 sudah kecapean, berhenti cari musola, tidur di musola, subuhnya dibangunkan orang yang punya musola itu. Ya begitu saya lakukan. Satu saat saya sudah mau persiapan jalan kampanye, istri saya harus melahirkan. Nah, sekian waktu saya ngurus istri saya melahirkan. Jadi anak saya yang pertama lahir itu pas masa kampanye 2009 itu. Saya nggak kepikir waktu itu jadi apa tidak. Karena waktu itu saya nomor urut 2, yang waktu itu aturannya masih pakai nomor urut. Nah, untungnya ada teman yang di Surabaya itu menggugat ke MK
dan Muhammad Saleh. ya, Ya, oke. itu teman demonstrasi juga. Mm-mm. Itu kemudian berhasil dan keputusannya adalah suara terbanyak. Oke. Ya sudah, kerja keras. Berarti dapat suara terbanyak dong. 2009. Nah, dapat suara terbanyak dan dari dapil sini dapat 1 kursi Untuk provinsi. untuk provinsi. Sebelumnya 3 kursi PKB itu. Kemudian tahun itu 2009 dapat 1 kursi. Aduh, ya Allah, Berapa suara kalau boleh? saya waktu itu 32.000. Oke. Dan Yang nomor 1 berapa? nomor 1 itu selisihnya 398 suara. Saya ingat betul itu. Sahabat saya, Cak Sukrila namanya. Saya nomor urut 2. Ya sudah, saya dilantiklah menjadi anggota DPR. Waktu itu DPR termuda di Jawa Timur. Berarti usia berapa itu ya? Usia 30. 30 ya. Sekitar 30. Ya, 30 mau 31. Ya. Saya ini aktivis. Lulusan sastra Arab, S2 linguistik. Waktu itu partai memutuskan saya ditempatkan di Komisi Keuangan. Saya ini nggak pernah belajar keuangan, nggak pernah. Saya ini juga dulu kenapa masuk sastra Arab, salah satunya karena nggak ada matematika. Karena benci matematika. Iya. Berarti sama dengan saya lah. Iya. Jadi orang-orang yang sosial, ahli-ahli filsafat itu agak kurang belajar matematika lah, kira-kira begitu. Iya. Iya, begitu masuk di Komisi Keuangan, mitranya perbankan, pendapatan daerah, menghitung pajak, BUMD, menghitung untung ruginya. Ya, Komisi C lah ya, iya, dulu Komisi C. Ya. Saya dulu nggak ngerti, dividen itu apa, nggak ngerti. Bener nggak ngerti saya. NPL itu apa, non-performance loan itu, nggak ngerti saya itu. BOPO itu apa, nggak ngerti saya. Ini komisi apa ini saya masuk ke sini ini. Tapi saya belajar. Saya waktu itu direktur Bank Jatimnya Pak Mul kalau tidak salah. Pak Mul, saya carikan buku apa yang paling bisa saya pelajari yang sederhana terkait dengan perbankan. Saya tidak dikasih buku apa, tapi diberi. Ini Pak, dibaca Pak. Ya saya baca semua. Waktu itu belum semarak searching Google seperti sekarang. Saya baca, saya beli buku tentang perusahaan, tentang pendapatan. Saya baca betul. Saya sampai bingung dulu begitu APBD itu kan dikasih buku tebel gitu. Ini gimana bacanya? Saya bilang gitu. Baca satu-satu kok nggak paham-paham. Tidak pernah tahu bagaimana cara baca neraca, baca cash flow. Tidak. Hanya logika-logika kita saja, logika yang menggaduk-gadukkan itu aja. Berarti masa di DPRD itu menjadi masa pembelajaran Pak Thorik sebagai politisi untuk kemudian lebih banyak mengetahui tentang mekanisme dan masalah-masalah keuangan di pemerintahan. Iya, dan itu dipaksa saya. Dipaksa belajar, dipaksa bisa. Karena saya begitu hearing waktu itu, ya saya harus tahu ini apa sih materinya. Ya kan begini, DPR itu dia juga harus punya argumentasi apa persoalan yang ada. Saya baca betul. Nah, pertengahan periode di tahun 2009 itu saya ditunjuk sebagai ketua komisi. Nah, itulah saya semakin pendalaman pembelajaran itu berjalannya waktu semakin mengetahui tentang pendapatan, perhitungan pajak kendaraan bermotor itu berapa persentasenya, kalau dihitung berapa, mengasumsikan nanti pajak tahun depan diprediksi berapa, asumsi optimis, asumsi pesimis. Nah, sampai begitu sudah mengerti. Ya, Cak Thorik ini dulu ketua komisi C, kemudian mulai masuk menjadi anggota DPR Jawa Timur dari fraksi PKB dan kebetulan PKB menjadi pimpinan. Tahun 2009 masih belum ketua DPR. Begitu tahun 2014. Tapi pertengahan itu sudah menjadi ketua komisi. Karena pertengahan itu periode menjadi ketua komisi. Jadi 2 periode sampai tahun 2014, 2019. 2014 saya caleg di sini. Positioning saya di partai juga sekretaris ya. DPW PKB. DPD. DPW. Sebagai bagian dari pengambil kebijakan, tentu sebagai caleg juga menjadi bagian dari prioritas. Saya 2019 tidak sebagaimana bekerja ketika
2014 tidak sebagaimana bekerja ketika 2009. Ya. Untuk mencalonkan kembali. Ya, sebagai calon anggota DPR yang periode kedua. Ya, saya bekerja lebih terstruktur lah, lebih rapi karena saya berkewajiban ngurus partai juga, membentuk jejaring sudah ada, tim sudah jalan. Dapat suara berapa? Bersyukurnya waktu itu hampir 100.000. Wow. Dari sebelumnya 32.000, 90 sekian. 90. Terbanyak berapa waktu itu di dapil sini saya? Oke. Terbanyak. Bahkan di DPR RI lebih banyak saya waktu itu. Ya kerja politik lah ya. Jadi menurut saya Cak Thorik ini menjadi politisi sangat serius lah. Jadi tidak sekedar tersesat, tapi kemudian dia serius menjadi politisi. Ini bahasanya tersesat itu loh. Jadi meskipun kuliahnya, belajarnya mulai dari S1, S2 itu bukan tentang politik, tapi kemudian menekuni kerja politik itu secara sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang yang kemudian menekuni dunia politik itu ya setengah-setengah dan bahkan tidak sungguh-sungguh. Jadi atau sekedar dapat warisan aja dan sebagainya. Padahal kita butuh orang-orang yang sangat serius. Ketika misalnya di Komisi C, saya dulu pernah jadi mitranya Cak Thorik. Iya. Dan beliau Mas Arif, Direktur PWU. Saya paham Cak Thorik juga memahami betul tentang langkah-langkah dan aksi-aksi korporasi. Itu artinya belajar. Nah, terus kemudian modal sebagai politisi ini cukup sekali lah untuk menurut saya dan pekerja keras, kemudian punya kompetensi yang cukup, punya modal yang cukup. Nah, bahwa kemudian mencalonkan bupati ini gimana dulu ceritanya? Iya, saya itu mengelola politik ini menurut saya normatif lah, normatif bekerja. Normatif bekerja itu ya saya lakukan dengan cara kerja politik yang memang harusnya begitu. Nah, saya lakukan itu, konsolidasi, membentuk jejaring, mengelola pemberdayaan. Nah, apalagi basic saya ini sebagai santri pesantren NU begitu, ya berinteraksi komunitas itulah yang terus saya lakukan. Saya dulu nggak kepikir nyalon bupati itu nggak kepikir. Jadi sebentar. Kan waktu kecil sering datang ke alun-alun. Nah, waktu kecil itu ketika lihat pendopo gini ada pikiran wah enak ya untuk hidup. Nggak ada pikiran itu. Belum nyampe zaman itu ya. Yang almarhum bapak saya guru ngaji kira-kira waktu itu ya jadi masyarakat yang hidup baik di kampung itu sudah lah. Atau ikut jadi guru ngaji. Iya, itu kan perspektif apa yang dilihat waktu itu ya. Jadi kalau ke alun-alun waktu itu ya mainan. Beli bakso aja sudah senengnya nggak karuan sudah. Beli bakso di kota gitu yang pentolnya sudah rasa dagingnya lebih terasa daripada yang di kampung gitu kan. Itu sudah senengnya luar biasa sudah itu. Terus kemudian bupati. Saya nggak punya pikiran bahkan ketika di DPRD itu berpikir nyalon bupati nggak kepikiran. Karena saya ini berangkatnya murni sebagai kader partai. Ya kira-kira ngurusi partai di DPR, begitulah. Imajinasi dalam perspektif politik. Tahun 2019. Jadi pilkada itu 2018-nya itu sebagai titik awal waktu itu saling mencari siapa yang pas di Lumajang. Saya dapat penjelasan dari teman-teman yang di basis pesantren, kemudian para kiai yang sekian waktu saya berinteraksi dengan beliau-beliau di Lumajang. Nah, saya menjadi bagian dari harapan mereka. Saya tetap nggak kepikir. Saya akhirnya Pak Halim berkeinginan begini, sudah kamu kerja politik saja dulu turun. Jadi saya semakin memperbanyak turun, setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya di sini berkegiatan, ada jalan sehat. Nah, akhirnya menjadilah salah satu yang diharapkan
dari beberapa komunitas itu. Sudah. Itu setelah Muktamar NU ya? Iya, setelah Muktamar NU. Karena Muktamar NU itu kan Cak Torik kan menjadi makin moncer, makin terkenal karena tampil bersolawat yang sangat luar biasa. Itu sebagai pembuktian tetap santri ya, kira-kira itulah. Saya nggak sengaja sih, itu nggak sengaja. Ini ceritanya begini, saya mau cerita aja nih. Ini saling ingat-ingat cerita, walaupun mungkin lompat-lompat, tapi nggak apa-apa. Itu waktu itu sosialisasi Muktamar di PBNU, di Masjid Al-Akbar itu. Nyari siapa yang sholawat. Gus Ipul cari siapa yang sholawat, karena ketua panitianya Gus Ipul, saya sekretaris panitia Muktamar. Ya sudah, kalau nggak ada saya aja. Kayaknya Gus Ipul meragukan saya, karena belum tahu saya ngajinya, sholawatnya belum tahu. Ya tapi saya ngapik loh ya. Kayaknya sambil nggak percaya aja lah. Mungkin ya tampil lah, kira-kira begitu. Nah waktu itu begitu saya tampil sholawatan, saya dulu di pesantren memang latihan qiraah itu basic saya. Qori lah ya. Qori ya, latihan qiraah. Nah begitu sholawatan yang Gus Ipul senangnya langsung ref itu. Pokoknya kalau ada qori yang langsung ref itu, wah senang. Hebat itu. Oh hebat. Itu senangannya Gus Ipul. Pokoknya langsung ref. Nah saya sholawatan langsung ref. Nah itu baru bercerita soal saya itu berulang-ulang. Waduh. Tapi Gus Ipul taunya pada saat peristiwa itu Muktamar pada saat itu. Tidak sebelumnya dia pengen nyoba gitu. Enggak. Sebelumnya enggak tahu. Dan saya juga tidak menampakkan ya. Iya. Enggak, kalau saya jadi ketua, kalau saya tidak yakin, pasti tak coba dulu, tak suruh coba. Ya, itu tidak nyoba Gus Ipul. Oke. Ya. Tapi yang jelas itu menjadikan lebih moncer lah. Iya, itu kemudian saya diberi penghormatan untuk memimpin sholawat ketika Muktamar NU di Jombang. Okay. Nah itu semakin banyak orang tanya siapa yang sholawatan. Nah kira-kira begitu. Ya terus. Oke. Tadi nyampe mana tadi? Sampai menjadi salah satu harapan. Artinya yang diinginkan untuk tampil di. Ya, termasuk di internal Partai PKB di Lumajang. Nah, tetapi waktu itu Pak Halim sebagai Ketua PKB Jawa Timur dilema. Karena Pak Badrut yang sekarang Bupati Pamekasan juga diproyeksikan menjadi Lumajang. Bupati, calon Bupati waktu itu. Saya ya ada potensi. Jadi waktu itu disuruh milih salah satu, biar di PKB Jawa Timur ada yang ngurusi lah, kira-kira begitu. Dan suatu saat di rakor DPW PKB bersama seluruh DPC, dengan segala pertimbangan, survei saya tidak sebagus surveinya Pak Badrut, saya diputuskan untuk tidak dicalonkan. Dan diputuskan menjadi ketua tim suksesnya Gus Ipul. Oke. Iya, itu betul itu. Itu betul. Dan kemudian ya di Lumajang kaget lah, kira-kira begitu. Saya sih ini saja, enjoy saja ya. Jalan ya, maju ya dengan segala risiko ya. Kalau ini diputuskan ya saya lakukan. Kalau tidak, apa tugas saya ya saya lakukan, begitu aja. Jadi telepon macam-macam. Ada yang anggota fraksi nangis-nangis ya akhirnya menghadaplah ke Pak Halim, menyampaikan tentang keinginannya supaya saya tetap maju di Lumajang. Para kiai juga begitu, minta waktu ke Pak Halim. Nah Pak Halim, ini kok semakin banyak kiai Lumajang ke saya untuk kamu tetap diharapkan maju. Ya, saya monggo. Saya ini basicnya ya kader partai. Kalau tanya uang berapa ya enggak punya banyak, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk kira-kira konsolidasi kebutuhan untuk politik yang normatif ya cukup lah, saya bilang begitu. Ya sudah, ikhtiar bismillah. Nah, itulah saya kemudian diminta untuk kembali menata politik di Lumajang. Saya berkomunikasi dengan siapa, dipasrahkan. Nah, saya ketemu dengan Bunda Indah yang sekarang wakil bupati. Ya komunikasi kami waktu itu kekeluargaan sekali. Saya datang ke rumahnya, diterima oleh suami beliau, kemudian berbalas.